ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2 sesuai dengan janjinya Justi, tepat di pukul 12 hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Santai siang kali ini sedikit berbeda ya, karena biasanya kan Justi ditemani sama mahasiswa, biasanya ditemani sama kakak-kakak atlet. Nah, hari ini Justi ditemani sama seorang konten kreator. Siapakah dia? Buat kamu yang pantengin sosial media Pro 2, tentunya kamu sudah tahu ya. Santai siang kali ini Justi sudah bersama Kak Miranti Pratiwilanta. Halo kakak. Halo Kak Justia, halo teman-teman RRI Pro 2. Asik, suaranya cantik sekali ya. Cantik selalu seperti orangnya. Kalau kamu yang penasaran, ini Kak Miranti yang mana sih? Sudah di Pro 2 saat ini lagi ada live streaming buat kamu yang penasaran wajahnya. Tapi kalau namanya konten kreator pasti beberapa orang atau teman-teman di Manokwari tidak asing ini. Nah, Kak Miranti apa kabar? Kabar baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kak Justia gimana kabarnya? Luar biasa. Meskipun cuaca lagi mendung, tapi justru tetap semangat. Harus seperti itu ya Kak. Nah, Kak Miranti, berdasarkan sumber informasi Justi, jadi supaya bilang for your information nih, asik, FYI. Kakak Justi tuh dijuluki sebagai si kecil kepo. Jadi setiap sudut Kota Manokwari nih pasti Justi akan kepo orang-orangnya. Nah, jadi ini berdasarkan informasi juga berdasarkan hasil riset asli riset gitu. Nah, Kak Miranti ini hobinya jajan ya. Iya. Ini hobi jajan ya. Nah, terus punya akun sosial media Sapi Jajan. Betul. Sapi Jajan, diari tukang jajan Manokwari. Oke, kira-kira nih kakak, kenapa memilih nama Sapi Jajan? Mungkin anak-anak di luar Papua ya, mungkin masih asing dengan kata Sapi Jajan. Tapi kalau anak-anak Papua sudah tahu Sapi Jajan itu apa. Nah, boleh diceritakan sedikit kenapa sih sampai ada ide saya mau bikin akun Sapi Jajan ini? Iya Kak. Kira-kira dari mana nih Kak? Iya, menarik sih Kak itu ceritanya. Sebenarnya iseng Kak, awalnya kan bikin konten juga iseng kan Kak. Jadi awalnya aku bikin TikTok itu namanya cemalcemil.mkw. Cemil. Iya, tapi aku mikir kayak pas udah upload yang kedua aku mikir kayak kalau orang nyari ini tuh bakalan susah. Karena kayak panjang kan cemalcemil.mkw. Terus aku mikir kayak apa yang gampang untuk didengar gitu, apa yang gampang untuk kita pikir, inget gitu kan. Nah, terus aku mikir kayaknya Sapi Jajan, tiba-tiba aja Kak itu kayak terlintas Sapi Jajan gitu langsung. Kalau ditanya kenapa, itu sebenarnya karena keluarga aku tuh sebenarnya keluarga besar aku. Itu sebenarnya fun fact-nya itu adalah kami itu dari Jayapura Kak. Oke. Anak Japraks. Asik. Teman-teman, teman Pro 2 yang ada di Japraks, nah bisa deh anak Japraks ini. Itu sebenarnya adalah anak-anak Japraks. Salam buat teman-teman di Jayapura, di Sentani. Nah kita sebenarnya keluarga besarnya dari sana. Jadi mamaku sama tante-tanteku itu biasanya mereka masih tetap, walaupun sekarang kita di Jakarta atau base-nya ada di Sumatera atau Kalimantan, kita biasanya suka kalau ngumpul pasti ngobrolnya kayak kopi, kayak gitu Kak, tak ada mau gitu-gitu. Jadi kayak, akhirnya aku jadi dari kecil tuh selalu denger tanteku selalu ngomong kayak, iya sapi ini dulu ya, sapi pasar dulu ya, sapi ini dulu ya. Nah jadi aku kayak tante itu yang satu itu, aku selalu manggil dia sapi, gitu Kak. Jadi aku kan karena dia suka ngomong sapi aku manggil dia sapi. Nah akhirnya aku berpikir kayak, yaudah kalau gitu aku bilang aja Sapi Jajan, karena kan itu relate juga sama Manokwari karena ada Papua Barat kan. Jadi aku kayak kayaknya lucu nih Sapi Jajan gitu. Jadi lebih lebih ke langsung aja kita ibaratnya pakai dialek lokal lah. Betul. Mulai berbicara soal santai siang kali ini, kita berbicara tentang topik peran konten kreator dalam mendukung UMKM lokal. Nah, kalau bicara UMKM lokal berarti ada di sekitar Manokwari. Manokwari ini bukan hanya kotanya saja, ada di pelosok mungkin seperti teman-teman yang ada di Pravis sekitar, bahkan sampai ke Mansel dan mungkin sampai Bintuni kalau ibaratnya kayak satu daratan lah. Betul. Nah, kalau bicara soal Sapi Jajan, ini berawal dari mungkin dari seringnya mendengar kata Sapi Jajan. Nah,
Kakak tahu tidak, mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa ada sapi jajan itu, supaya kan ada nih teman-teman Pro 2 yang nggak tahu sapi jajan maksudnya apa sih. Nah, kalau kata jajan sedikit kita tahu, sudah kita mungkin mau pergi beli jajan. Tapi dari kata kan ini sapi jajan, kira-kira ada filosofi khusus tidak? Iya, sebenarnya kalau bilang filosofi khusus memang jujur berat sekali ya Iya. filosofi ini, karena sebenarnya sapi jajan itu lahir bahkan dari sebuah kehilangan kan. Oh sih? Iya, jadi sebenarnya mau bilang fun fact sebenarnya sedih juga, tapi memang kenyataannya itu sapi jajan itu lahir, dan aku sayang banget sama sapi jajan itu karena memang dari aku kehilangan kak. Jadi itu dari tahun 2024 lahirnya sapi jajan itu di bulan April, itu aku nggak tahu kalau misalnya ternyata aku lagi hamil. Aku nggak tahu aku hamil, dan ternyata kehamilan aku nggak bisa lanjutin, jadi akhirnya aku kena depresi lah 1 bulan kan kak, di kamar aja makan nggak mau, segala macam nggak mau, sampai suamiku tuh bingung kayak ini dia kenapa ya. Pada suatu hari itu dia ngajakin aku kayak motoran gitu, jalan-jalan gitu kak. Asik. Terus aku ngeliat Mixue buka, Oke, gitu. Jadi dari the first time aku ngonten itu adalah Mixue kak, grand opening Mixue. Jadi akhirnya aku lucu tuh, kayaknya aku mau bikin video deh beb gitu kan. Terus katanya oh yaudah boleh. Nah suamiku jadi seneng banget kan, ya udah kamu bisa pergi sendiri, bisa aku bisa pergi sendiri. Jadi akhirnya aku minta izin sama tim dari Mixue itu. Terus mereka nanya kayak kakak dari mana ya, dari YouTube mana ya. Terus aku bilang ya aku bukan YouTuber kak, ini hanya iseng untuk Insta story ya, aku bilang kayak gitu. Terus mereka ngebantuin kayak kak kayaknya kalau misalnya di shoot dari sini bagus deh. Jadi gitu kayak mereka sangat kooperatif ya. Jadi akhirnya aku ngevideoin. Terus aku kayak iseng kak, aku berpikir kayak anak-anak TikTok nih gimana sih cara bikin video gitu. Apa yang harus mereka lakukan step by stepnya itu seperti apa? Apakah kita harus bikin video dulu baru scripting, atau scripting dulu baru abis itu ngedit gitu kan. Aku akhirnya mencoba buat scripting dulu setelah sampai di rumah, lalu baru aku edit by scene. Terus akhirnya jadi tuh satu video, tapi aku nggak ada berpikir kayak ini mau aku publish gitu. Jadi itu hanya untuk diriku sendiri, kayak suatu kebanggaan, aku bisa nih bikin video ternyata gitu. Akhirnya aku berpikir kayak tapi kan temen-temen tuh banyak yang butuh tahu ada grand opening Mixue, gimana ya caranya gitu. Sedangkan aku nggak punya teman, nggak punya penonton di sini gitu, nggak punya audiens. Yaudah akhirnya aku pikir yaudahlah coba aku bikin TikTok aja. Nah itu cemil.mkw, lalu aku publish. Tapi awalnya aku masih malu, jadi aku private kak. Ternyata kalau kita private itu nggak masuk ke FYP kan. Jadi aku langsung berpikir malamnya aku langsung berpikir kayak yaudah aku coba public deh. Aku tinggal tidur, ternyata besoknya notif jebol. Wah, berarti ibaratnya itu yang mereka bilang kalau ini kalau kita dia teman-teman di Kristen tuh pasti bilang sehabis hujan tuh ada pelangi. Betul sekali. Ini pelanginya kakak sapi jajan ini. Iya. dari berawal dari ya rasa kehilangan, sedih, berduka ibaratnya. Tapi dari duka ini berikan sukacita, berikan berkat lah buat kakak dan pasangan. Wah keren ya. Dari berkah malah kak. Wah, nah selain itu nih kak, kan berbicara soal dari proses kakak dari yang awalnya cuma permisi mau di misalnya begini dari awalnya bincang-bincang terus kan tentunya bertahap dong kak. Nah selain itu apakah dari pada saat setelah kakak review ya, ibaratnya review ya bahasa negaul kayak itu lagi bicara begitu sudah mereview, memberikan tanggapan terhadap satu brand, ini termasuk brand ya. Nah sejak kapan kakak mulai konsisten untuk mempromosikan, mungkin bukan mempromosikan juga sih, karena kayak teman-teman di Manokwari itu ada ini kira-kira sejak kapan kakak konsisten? Oke, jadi kalau dibilang konsistennya malah bahkan dari Mixue itu kak. Jadi dari Mixue itu ternyata notifikasi pagi itu banyak, lumayan, alhamdulillah. Aku akhirnya berpikir coba siang-siang aku bikin apa nih kira-kira. Aku searching kak. Contoh enak di Manokwari. Dan yang keluar di Google itu pertama adalah Coto Maros. Jadi akhirnya siangnya aku langsung bikin video Coto Maros. Langsung aku scripting, langsung bikin video. Seperti biasa izin juga sama si ininya, dan mereka kooperatif banget. Mereka juga tanya ini YouTube-nya apa gitu. Aku bilang aku nggak dari YouTube, aku seperti biasa aku bilang dari Instastory aja gitu. Ya udah akhirnya itu yang akhirnya jadi kayak apa ya,
mau bilang batu loncatan kali itu paling besar, langsung animonya itu adalah di Coto Marau. Baru dari situ akhirnya setiap hari aku bikin video. Jadi kayak menantang diri sendiri gitu. Aku melihat kayak kemarin tuh kayaknya suaranya masih terlalu apa ya, lembut apa gimana, kayak kurang semangat gitu. Akhirnya aku kayaknya aku harus ini lagi deh suaranya gitu. Jadi kayak hari ini saya buat, saya dengar masih kurang dikatain nih. Iya, saya upgrade lagi ke Upgrade depan. lagi, iya. Nah, berbicara soal kakak punya konsistensi, kira-kira mungkin apakah nilai pada saat kakak melakukan promosi atau melakukan video story lah, kira-kira mungkin apakah kakak melihat dari situasi tempatnya kak, atau mungkin makanan minuman yang disajikan, atau mungkin nilai-nilai apa yang kakak bawa saat mengulas UMKM yang sudah pernah kakak coba? Iya, jadi aku kalau misalnya yang pertama aku lihat itu pasti tentu aja lokasinya di mana gitu kan. Terus masuk biasanya aku lihat kayak kebersihan, aku lihat lah. Terus biasanya aku suka numpang kamar mandi juga. Tapi sebenarnya out of topic, tapi aku lebih ke makanan sih. Aku cobain dulu makanannya satu persatu. Dan sekarang sebenarnya aku nggak langsung kayak aku coba langsung aku review. Aku kayak makan dulu, beberapa hari kemudian misalnya aku coba lagi sampai kayak beberapa kali aku ternyata ini kayaknya teman-teman Manokwari ini wajib tahu nih tempat gitu. Nah itu baru aku akhirnya take video. Oke, jadi dia bilang riset atau try error dulu. Gitu, karena aku harus tahu kan konsistensi dari makanan itu. Jadi tidak asal makan enak ya sudah. Kalau anak apa tuh yang penting tempatnya rame. Iya, benar. Terus apalagi sekarang ada spot untuk foto. Betul sekali. Iya, spot untuk foto pasti. Bener. Jadi estetik kayak kata anak zaman sekarang. Estetik, biar yang ada vintage. Iya, itu sudah view. Dia bilang pokoknya biar dia makanan biasa penting dia tempat foto untuk itu mengisi Instagram. Itu benar banget. Pasti ya, apalagi teman-teman konten kreator pasti juga memikirkan hal tersebut. Itu juga kayaknya salah satu branding juga ya. Nah, menurut kakak nih, kira-kira atau mungkin bisa di-share sedikit, kira-kira sudah berapa banyak nih? Sudah berapa banyak? Oke, mungkin atau bukan berapa banyak tapi top lah buat kakak, mungkin top list buat dari kakak buat teman-teman, versi sapi jajan nih, bukan versi yang lain-lain ya. Ini kebetulan dari kakak Meranti. Top list UMKM atau tempat makan yang pernah kakak kunjungi di Kota Manokwari dan itu benar-benar harus anak-anak Manokwari harus coba. Harus coba, wajib kan? Wajib. 10 nih. 10 bisa 10, pokoknya menurut kakak top list lah. Kalau 10 kayaknya kesannya Justi yang menentukan. Top listnya kakak saya sudah. Kalau mau bilang terenak tuh aku nggak berani sebenarnya kak, karena setiap orang kan punya personal taste masing-masingnya. Tapi kalau top list, pokoknya top of mind aku nomor satu itu pasti tentu aja Lestari, nomor 1 Lestari, rumah makan Lestari. Kalian setuju nih? Iya, itu pertama kalinya aku pindah ke Manokwari. Suami aku tuh baru sampai di bandara langsung bawa ke tuna bakar Lestari. Nah itu langsung jadi jatuh cinta pertama aku pada Manokwari di tuna bakar Lestari. Itu nomor 1. Terus kalau selanjutnya tuh ada coto kembar sebelahan tuh. Oke, baik. Kembar, iya aku suka baca kembar. Terus sama lagi suka ini apa, seblak. Anak-anak zaman sekarang suka seblak kan? Iya, seblak tuh ada 2. Okay. Yang satu di pelabuhan, yang satu ada di Jalan Baru di depan pom bensin. Itu sudah kakak suka lokasi itu. Silakan langsung menuju. Oke, itu kayaknya saya pernah makan di situ. Iya lagi gitu sih. Apa lagi ya, makanan banyak kok, makanan enak di Manokwari itu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran langsung aja ke profilnya Sapi Jajan. Oke, gitu. Langsung itu sudah langsung saya, karena begini kak, kita anak-anak Manokwari paling itu cuma tahu mungkin yang sudah pernah kita makan. Nah itu yang menjadi tempat yang biasa kita kembali datang makan di situ. Betul. Tanpa berpikir ternyata mungkin ada ya beberapa di tempat lain gitu kak. Itu yang maksudnya kalau secara pribadi di Juicy juga sebagai anak muda nah itu berbagi. Kebanyakan anak-anak muda tuh mereka kayak yang mereka sudah pernah makan, mereka akan ke situ saja. Betul. Tidak
tahu yang baru. Kalau yang mungkin teman-teman yang mengejar foto estetika, Iya, itu bener, pasti baru nyoba. dia akan Bener banget. akan ke situ. Tapi mau bilang sampai saat ini memang anak-anak muda di Manokwari dan di mana saja kayaknya mereka sangat kreatif dengan berikan gebrakan-gebrakan buka usaha. Dan untuk usaha-usaha saat ini kayaknya anak-anak muda mungkin bisa dibilang mantap-mantap Mantap ya. banget lagi mengikuti tren Kak. Iya, karena dulu tuh mungkin kita berpikir mungkin orang tua nih, mungkin kenapa kita bilang orang tua, karena mungkin pada saat itu masih kecil ya. Yang punya usaha itu paling di usia 40 30 ke atas, mereka yang sudah punya ini. Tapi sekarang itu asalku punya apa mau saja, kayak yuk niat tetap bisa buka usaha. Bener. Anak-anak mahasiswa juga sekarang kayak gitu Kak. Mereka kalau misalnya lagi nggak padet, mereka ada buka usaha. Kemarin tuh ada yang buka risol coklat, ada Kak, anak mahasiswa semester awal lagi. Iya benar, itu jago banget sih. Aku sampai bener-bener pas aku ketemu sama anaknya itu, aku bener-bener kayak menitikkan air mata karena aku ngerasa terharu banget, kayak keren banget kamu deh gitu. Aku di zaman kamu mungkin aku masih main ya, aku masih main. cabut ya, kita masih cabut ke kelas ya, gitu kayak kamu udah berpikir ke depan gitu, udah bikin usaha gitu kan. Keren sih, keren. Anak-anak sekarang tuh keren banget Kak. Gen Z keren banget, Gen Z gitu. Gen Z. Gen Z. Nah, kan pastinya tadi seperti yang kakak bilang bahwa ketika ingin mencoba produk atau mencoba makanan di satu tempat, dia kakak akan mencobanya bukan satu kali tapi berulang kali nih Kak. Nah, kira-kira mungkin kakak punya kriteria khusus tidak di UMKM, atau mungkin kakak fokusnya hanya untuk makanan-makanan saja atau minuman-minuman saja? Kira-kira kriteria ini apakah pasti kakak bilang ada kakak punya kriteria yang ini lagi coba nih, ini lagi coba. Nah, kira-kira kriteria apa nih dari versinya kakak? Oke, kalau sapi jajan sendiri itu kita udah nggak cuma jajanan makanan Kak. Karena jajanan sebenarnya kan luas ya. Kita bisa jajan apa ya, bisa jajan jepit rambut, bisa jajan kerudung, bisa jajan blazer gitu. Jadi aku sekarang lagi biar luas gitu sih, sapi jajan itu bisa jajan apa aja, bahkan bisa jajan laptop, jajan handphone gitu. Iya, jadi kalau untuk kriteria sendiri nggak ada, tapi kalau untuk kriteria makanan itu sebenarnya aku nggak ada mau ngikutin personal testku, karena menurut aku mungkin yang aku rasa asin atau misalnya pedas itu belum tentu orang lain bilang kayak pedas. Misalnya aku bilang pedas banget tapi teman-teman kayak itu mah nggak pedas banget gitu. Jadi aku kembalikan lagi sebenarnya seperti teman-teman itu sukanya seperti apa gitu. Aku nggak ada kriteria khusus sih sebenarnya. Yang penting ibaratnya kayak ini versinya sapi jajan nih. Iya, ini versi sapi jajan. Jadi versi sapi jajan. Pastinya di mana saja kapan saja teman-teman mau coba kalau sapi jajan bilang begini, tapi coba. Oh iya. Biasa anak muda sekarang tuh dong kritis kakak. Ada di komentar. Iya, jadi aku gitu. Nah, selain itu Kak, kan tadi kakak sudah sempat singgung mulai dari Instastory nih, dari story. Betul, nah, untuk format atau misalnya platform yang paling efektif untuk kakak mereview, mempromosikan yang sudah kakak jajani, kira-kira di platform mana saja nih? Nah, kalau untuk di Manokwari sendiri ya, khusus di Manokwari ini aku ngerasa TikTok itu udah paling cepet banget. Kayak kesebarannya tuh lebih cepat Kak, karena mungkin kita nggak perlu follow seseorang untuk tahu gitu ya berita-berita di Manokwari kan. Kita cuma tinggal nonton apapun yang ada di Manokwari, nanti dia keluar sendiri di FYP gitu kan. Gitu. Lebih ininya lebih luas lagi tuh di TikTok. Mungkin kayak gitu juga di Nusantara, tapi aku nggak tahu kalau di Manokwari khususnya pengguna TikTok itu banyak banget. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga masih main TikTok juga. Betul ya. Semuanya tidak ada batasan umur gitu di TikTok. Betul. Nah, tadi mungkin kakak sempat kakak bilang mungkin buat skrip atau apa nih. Nah, kira-kira kakak format konten apa yang paling berdampak nih saat kakak mereview, baik mungkin kakak membuat storytelling atau apa. Nah, format apa yang kakak pakai? Nah, kalau untuk format itu dari 2024 sampai kemarin 2025 itu aku formatnya itu tetap yang kayak datang jajan gitu, kayak ya udah gitu, yang kayak ceria kayak gimana. Tapi aku bikin ini baru, format baru. Format barunya itu lebih kayak cerita teman ya yang baru habis jajan gitu. Jadi lebih ke storytelling sih. Ya, karena mungkin basicnya memang aku dari blog ya Kak.
Oke, kayaknya beberapa orang yang sudah ke Pro 2 ini kebanyakan di blog ya. Ya aku dari blog juga. It's okay. Gitu. Aku dari Teman-teman blog. jadi beberapa teman nih kayak kemarin dari ada satu kakak itu juga dari blog, jadi hobinya menulis nih. Jadi gak kaget nih kayak gini-gini. Iya mungkin karena itu ya Kak. Jadi kayak kita tinggal pindah tempat aja, kita pindah ekosistem aja, kayak gitu mungkin karena biasa bercerita gitu kan, jadi lebih mudah untuk mengeksplor asik. Gitu. Apa lebih mudah untuk menyampaikan, berarti Tom tidak bisa salah apa Tom bisa sih mereview, cuman itu sudah kita pun harus bisa pandai untuk merangkai kata. Sama tadi seperti kakak pandai merangkai kata untuk mereview, justru juga harus bisa nih merangkai kata untuk tanya kakak sapi jajan ini bagaimana ini. Oke, tentunya pastinya ini tuh bicara yang enak-enaknya ini. Kakak bilang kakak po ini kakak mau tanya apakah tantangan ini asik. Ini pasti tantangan juga pernah kakak rasakan ya. Kira-kira nih ini satu aja sih tantangan terbesar saat kakak akan melakukan review atau ya saat pergi mau jajan ini, kira-kira apakah pernah mendapatkan tantangan begitu? Ada sih, tantangan paling berat itu sebenarnya kalau review biasa ya Kak. Ini bukan paid promote atau endorsement, ini benar-benar review biasa. Itu aku tantangannya itu adalah nggak semua orang sebenarnya mau di review. Sebenarnya kalau bilang reviewer itu agak berat ya, itu kayak amanatnya gede. Anggap aja aku kayak konten kreator makanan. Jadi kalau aku mau ngontenin sebuah tempat gitu ya, nggak semua orang tuh mau Kak. Bukan karena apa, nggak ntar kayak gimana, tapi aku pernah nemuin seorang bapak-bapak, jadi ini makanannya jujur Kak, ini aku juga nggak pernah upload ya, ini makanan enak Kak, ini benar-benar enak, aku serius, aku udah makan 2 kali, terus aku minta teman-teman aku cobain dan itu enak juga, temen-temen suka. Dan pas aku tag videonya udah jadi, kita udah bilang nih Kak, udah izin juga sama si bapak itu. Terus pas pulang berapa hari kemudian ada masuk DM kayak, Kak maaf boleh nggak ya jangan di upload. Terus aku tanya, bapak kenapa ya Pak gitu, padahal makanan bapak tuh enak loh katanya gitu kan. Aku merasa kayak apakah mungkin karena akunya gitu, tapi ternyata kata bapaknya, Kak saya masih malu, tempat saya kecil. Tempat saya kecil, terus kayaknya masih belum layak untuk proper atau buat didatengin sama orang. Terus aku kayak, Pak please nanti kalau misalnya bapak udah pengen saya upload bilang ya Pak gitu. Aku malah jadi kayak harus sendiri, aku jadi aku nangis gitu karena ya Allah kenapa sih Pak, padahal itu enak banget gitu. Terus juga aku pernah sekali juga dijutekin gitu, mungkin lebih kayak mungkin belum kenal aja gitu, mungkin dikiranya kayak ribet banget nih orang bawa kamera gitu kan. Mungkin itu pernah 1 kali aja sih, alhamdulillah. Terus kalau misalnya untuk endorsement yang tantangan terberat itu adalah pas aku udah cobain, terus aku udah videoin, tapi sorry tuh saya nggak, menurut aku untuk personal taste aku ini memang mungkin kurangnya pengetahuan rasaku ya, jadi mungkin salahnya memang di aku gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, Kak maaf banget kayaknya aku belum bisa tampilin gitu. Nah terus ditanyain sama kliennya kan, kenapa Kak, maksudnya kan ini temen-temen banyak kok pembelinya juga banyak gitu. Tapi aku bilang kalau misalnya aku sendiri maksudnya belum masuk ke personal taste aku, apa yang aku ceritakan ini aku bohong Kak. Iya betul. Berarti aku nggak jujur sama diri aku sendiri gitu. Jadi aku bilang maaf banget Kak, memang ini salahnya di aku. Ada orang itu nggak terima kan Kak. Terus aku kayak, Kak maaf banget Kak, aku benar-benar minta maaf gitu. Karena kalau misalnya endorsement biasanya aku refund Kak. Aku refund 100%. Jadi aku transfer, aku bilang gitu. Aku nggak mau bohong kepada penontonku, sapi jajan aku nggak mau bohong, dan aku juga nggak mau bohong sama kakak sebenarnya. Aku nggak bisa bilang kayak enak banget Kak, aku nggak bisa menyebutkan kata enak gitu, karena aku biasanya lebih ke describe rasanya gitu kan. Iya udah, jadi tantangan terbesarku itu sih. Tapi ada beberapa juga yang menurut aku kayak, Kak sorry ya Kak, kayaknya giung deh, terlalu manis Kak gitu. Bisa nggak kayak kita turunin gitu resepnya, misalnya memang biasanya kayak 2 pam gula itu, bisa nggak kita jadikan kayak 1,5 atau 1 gitu bisa. Kalau kakak mau ganti resepnya boleh deh gitu, kita lanjut gitu. Itu sih Kak. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya itu aku akan refund.
Oke. Nah itu, ini review nih bukan asal review ya teman terbaik, karena ini kakak sampai bilang kalau memang tidak sampai di personal taste-nya kakak, otomatis kakak langsung sampaikan, tidak bisa tidak bisa diam. Nah selain itu kak, kira-kira nih, tadi kakak sudah sempat bilang bahwa kakak juga mengerjakan endorsement juga. Nah, model kerjasama yang sudah kakak kerjakan bersama siapa aja, brand mana aja, kira-kira ini kakak kerjakan apakah hanya untuk pay promote atau mungkin barter atau affiliator atau apa nih? Iya, kalau misalnya affiliate itu aku belum ada ya di sini di Manokwari. Iya. Aku baru endorsement paid promote yang ada di story Instagram. Sama aku ada juga satu bantuin brand, jadi kayak social media specialist gitu. Aku tahun lalu aku dari 2024 sampai 2025 aku ada megang 3 brand di Manokwari. Iya, tapi untuk di tahun 2026 ini kayaknya aku lagi, maaf banget, aku lagi apa sih namanya, lagi ngurusin si sapi ini loh, lagi ngurusin sapi jajan ini. Sapi dulu ya, kembali ke layar dulu ya. Iya, tentu ya teman-teman, nanti kalau misalnya tim aku udah besar, mungkin aku udah bisa ini, karena walaupun aku punya tim pun semua tetap produksi tetap aku kak, gitu. Jadi walaupun mereka misalnya kayak aku punya kameramen, admin dan manajer, tetap nanti produksinya aku, editing tuh sebenarnya aku, editor tuh semua editing yang ada di Sapi Jajan itu adalah saya editornya. Ternyata si Sapi Jajan ini Dik, yang punya sendiri. Iya gitu. Berarti kakak nih ada tim ya. Nah kira-kira timnya tuh berapa orang nih yang sudah satu tim dengan kakak? Ada admin, ada manajer, tapi manajer aku kan di Jakarta ya. Cuman kayaknya di 2026 ini manajerku lebih sibuk sebenarnya daripada aku. Jadi kita pakai admin aja dulu, admin sama kameramen. Asik, wah keren nih ya Sapi Jajan. Nah pernah nggak sih kakak menghadapi ini? Jawabannya pernah atau tidak. Jadi sudah kakak tidak perlu kakak storytelling. Nah pernah tidak kakak menghadapi kritik dari audiens atau pelaku UMKM yang paling kayak aduh gitu? Ya pernah dong. Pernah. Jelas. Nah bagaimana kakak menyikapinya? Nyanyi aku di rumah, nyanyi di kamar. Ya sudah nyanyi. Kalau kakak bilang nyanyi itu sudah, itu para perempuan pasti tahu. Konser sendiri, konser pribadi ya. Konser denger lagu galau. Ada satu sih. Satu yang maksudnya kan akan kita ingat gitu. Ada satu yang aku ingat. Ada kak. Itu, tapi itu bukan menjadi cukup hari itu aja sih. Iya, besoknya ya udah. Enggak, sebenarnya malah aku ketawa sebenarnya kak. Karena kritik paling tajam di Sapi Jajan itu adalah ini mah endorsan. Itu kritik paling tajam untuk Sapi Jajan adalah ini mah endorsan. Dan dia memang tanyanya memang di video endorse nah. Jadi gimana, saya mau jawab apa? Memang beneran endorse. Ya sudah, kalau video endorsement ya kenapa gitu? Iya, dan itu sebenarnya bukan makanan. Jadi aku kayak ya santai aja, karena dibilang video endorse ya memang endorse, tapi bukan makanan juga kok. Gitu. Selagi bukan makanan, Sapi Jajan aman. Kalau kritik makanan aku it's okay gitu. It's okay saja. Malas tahu. Lebih kayak personal taste orang beda-beda kan. Iya. Ada yang lebih bitter gitu. Maksudnya kayak lebih suka yang pahit gitu. Ada yang suka manisnya sampai giung, ada yang suka manisnya light gitu, semua beda kan. Jadi aku nggak ngerubah. Teman-teman silakan komentar. Aku nggak pernah bermasalah sama komentar teman-teman, karena aku jujur, aku ya udah gitu. Karena ya udah gitu. Komentar jahat, bukan terjahat sih, termenyakiti aku memang cuman ini mah endorsan itu aja gitu. Langsung aja itu aja, santai. Sapi Jajan santai ini. Tidak perlu yang repot-repot ya. Yang penting selagi kakak dorang aman-aman dalam memberikan punya tanggapan terhadap satu produk, ya udah. Dan itu juga diterima sama pemilik produk. Betul. Aman ya. Betul, karena Sapi Jajan juga kan ini adalah sebenarnya kak, aku ingin bikin brand image baru ya kak. Aku pengen teman-teman tahu kalau misalnya Sapi Jajan itu adalah jajanan-jajanan yang terkurasi. Jadi ini enggak semuanya akan masuk, tapi semuanya itu memang terkurasi. Jadi aku ingin tetap mempertahankan idealisme ini, karena aku merasa teman-teman itu udah mengamanatkan kepercayaan yang besar buat Sapi Jajan. Jadi
teman-teman tenang aja, sebisa mungkin, sebetter mungkin akan aku lakuin untuk mempertahankan Sapi jajan. kualitas makanan atau jajanan yang teman-teman akan makan gitu. Aku nggak akan berani kalau misalnya kayak misalnya tempatnya jorok atau apa, atau misalnya makanannya kayak kadang enak kadang enggak, aku nggak masukin, aku nggak berani gitu. Berarti ini benar-benar terpercaya ini. Amin, bismillah ya, ya Iya, Allah, terpercaya. bismillah. Karena begini, tadi seperti kakak bilang, terlebih khusus kalau teman aku hari ini pengguna TikTok ini ya, banyak ya dari semua kalangan. Dan mereka tuh pasti akan penasaran ini semua dari itu punya ibu jari nih sudah buat tuh penasaran ini kakaknya dia bilang apa nih, oh tuh cek dulu Bener nggak nih? Iya. tuh pergi coba kan, biasanya begitu. Bener. Kayaknya saya juga pernah. Iya benar, karena biasanya ya salah satu yang bisa aku percaya diri dikit ya, boleh lah. Percaya diri tuh- percaya diri dikit ya, aku boleh ya. Itu hak semua orang Kak. Yang bisa, salah satu yang bisa aku banggakan dari Besti Sapi Jajan, itu para penonton Sapi Jajan, Besti Sapi Jajan adalah teman-teman Sapi Jajan, teman-teman Besti Sapi Jajan ini adalah orang-orang yang impulsif, yang suka banget Kak. Baru upload entah kenapa gimana ceritanya mereka tiba-tiba langsung datang hari yang sama gitu loh Kak. Beneran serius, beberapa hari yang lalu itu aku ada ngevideoin satu tempat, itu adalah kumpulan makanan UMKM yang sudah terkurasi juga. Jadi bener-bener makanan di situ tuh bener-bener enak, harus cobain setiap hari Minggu. Iya. Kalau bukan bulan Ramadan, setiap hari Minggu ada di deket Sangging tuh, antara Wosin dan Sangging. Oh di Pom bensin. Hotel Senturi ya. Betul. Ya. Tahu ya. Tahu Iya, dong. betul Kak. Saya juga pemburu jajan Kak. Enak banget jajanan-jajanannya. Dan Kak, pas minggu pertama abis upload katanya rame banget. Iya. Jadi aku kayak thank you so much Besti Sapi Jajan. Seperti itu Kak. Makanya tadi kakak bilang Besti Sapi Jajan tenang. Saya juga Sebenarnya sebenarnya Besti Sapi Jajan terima kasih. tos. Karena begini Kak, mungkin teman-teman orang ini mungkin dia tidak pernah ini tidak pernah. Kami tidak perlu menunjukkan kalau kami mengikuti orang ini, kami tidak perlu, cukup kami lihat sih. Dan betul yang kakak bilang di setiap hari Minggu itu di Senturi ya. Betul, Saya betul. UMKM itu benar-benar keren loh Kak. Orang-orang UMKM itu namanya Ruang Rasa. Mereka jadi bikin suatu perkumpulan, itu tempat-tempat benar-benar makanan, segala macam makanan. Iya. Betul, segala macam makanan kan Kak. Ada yang berat, ada yang ringan. saya ada suka cemilan, dia punya asin, lontar-lontar mini itu. Oh iya benar banget, iya benar Kak. Ada kue-kue, ada Iya, kue kue. lumpur surga. Benar. Ya, itu enak banget lagi. Jadi pengen. Karena di mana ya kayak ada beberapa kue yang sudah jarang kita temukan. Temuin. Ada. Bener. Iya. Di situ. Sudah lama tidak ada, bukan sudah lama mungkin ada tapi satu toko atau Iya, satu betul. kedai saja yang jual. Iya. Tapi di situ ada. Ada. Dan Bener. pertanyaannya kalian dari mana? Iya bener, itu keren banget ya. Keren deh kakak-kakak ini Ruang Rasa itu. Jadi aku kayak, wah keren juga nih. Iya. Gitu. Jadi kalau kakak bilang yang itu tetap saya mengaku karena saya juga salah satu yang melihat dari story dari TikTok ya Sapi Jajan. Karena ternyata kita punya teman-teman yang yang punya hobi jajan ini, mereka sangat membantu. Iya. Membantu dalam arti kita mungkin anak Manokwari tapi tuh cuma tahu mungkin tuh pergi nongkrong di kafe ini itu. Tapi kalau untuk yang berburu jajan itu hanya beberapa orang. Saya kalau memang mereka mengikuti perkembangan dan ikuti, semua orang sekarang punya hak untuk mengakses, memposting, cuman bagaimana tuh mengolah, Benar Kak. menggunakan dengan baik. Betul. Nah, pastinya kakak juga pasti melihat di kita punya ranah media sosial banyak yang mempersalahkan media sosial. Bener, aku juga bingung sebenarnya kalau mau dibilang media sosial itu negatif, sebenarnya malah banyak positifnya. Banyak yang bisa kita pelajari dari sosmed dan banyak juga yang bisa kita dapatkan dari sosial media. Makanya kalau buat teman-teman yang kayak baru mau memulai, please just do it. Please langsung mulai dari sekarang. Nggak ada kata terlambat. Tapi aku nggak punya kamera Kak. Pakai handphone apapun yang kamu punya pakai. Tapi aku nggak bisa ngedit Kak. Ada CapCut free, pakai, ada VN, langsung aja ngedit. Udah semuanya tuh ada sebenarnya, tapi aku nggak ngerti cara misalnya kayak overlay atau something. Please, itu tersebar di YouTube, di TikTok itu ada gitu. Gimana cara kita memasukkan font itu semuanya ada. Jadi jangan malu, jangan ragu,
lakuin aja teman-teman. Aku benar-benar sangat menyemangati teman-teman apalagi Gen Z yang pada mau mulai. Aku udah mulai lihat ya teman-teman di FYP ini udah banyak kak, udah banyak maksudnya dari Manokwari banyak, ada yang jalan-jalan, ada yang bikin a day in my life, dan aku suka banget komentar kan, aku kayak lucu banget editannya, aku suka kayak gitu, jadi kayak anak-anak keren, bagus, anak-anak keren karena berbicara soal tadi kakak sudah bilang beberapa aplikasi dan kadang ada yang baru saya belum bisa kasih masuk tapi saya mau ngomong-ngomong aja bicara-bicara karena kayaknya semua hal tersedia Kak. Tinggal kita yang bagaimana kita mau memposisikan diri, bagaimana kita mau ya ibaratnya peka dengan situasi terus bagaimana kita pandai dalam filter, karena ya tadi kakak bilang ada yang gratis cuman belum tentu ada yang berbayar begini. Nah kok juga kadang berbayar tuh kakak tuh ada yang berbayar, ada yang pro ya. Lebih banyak yang pro malah sekarang CapCut. Iya betul gitu. Dulu kan masih free banget kan, tapi sekarang CapCut pro. Gak apa-apa lah, anggap aja uang jajan. Nah kalau yang kakak bilang soal yang a day in my life asik Yes, a day in my life. atau gue udah with me Get ready with me. Ya istilah sekarang ya, tapi ternyata tren ini tuh bukan hanya pada saat semua sudah ramai, ternyata pada saat COVID ya. Sebenarnya ini tren dari 2019 di masa COVID ya. Itu masa COVID sebenarnya, dan aku salah satu penyesalan terbesarku di hidup aku adalah tidak memulai konten dari COVID. Harusnya aku memulai konten dari COVID karena banyak banget yang bisa aku lakukan di rumah kan. Jadi ternyata banyak hal-hal banyak sekali masalah, dampak semua yang zaman yang benar-benar krisis, tapi ternyata memberikan hasil yang memberikan dampak yang baik buat teman-teman yang mau mencobain. Karena kalau kakak bilang a day in my life tuh kakak tunjuk juga salah satu yang bikin a day in my life. Ya kita buat a day in my life ini bukti kalau tong ada kerjakan tugas apa nah itu lagi gitu. Kalau tong tidak bikin nanti ibu guru pantau, tidak wajib zoom, aduh wajib zoom, bener lagi. Kalau nggak ini bikin TikTok kan. Nah itu jadi kalau tidak bikin ya begitu sudah. Nah sekarang saya mau tanya nih kakak, kira-kira berbicara soal UMKM nih, kan UMKM lokal, terus ada mungkin ya makanan-makanan juga, tidak semuanya makanan-makanan yang kekinian, palingnya mungkin kakak juga pernah mencoba makanan-makanan tradisional yang ada di Manokwari. Nah kira-kira bagaimana sih responnya kakak ketika kakak mencoba makanan-makanan lokal yang benar-benar memang khas dari Papua? Nah itu, jadi bener. Dan sebenarnya banyak yang nanya kak udah cobain makanan Papua tuh biasanya apa, papeda. Terus kayak aku bilang kayak mereka tanya aku, sebenarnya papeda itu adalah makanan sehari-hari kita kalau kita lagi ngumpul keluarga ya kan, papeda. Benar. Kita makan papeda. Terus kayak kalau di sini ya pasti aku nyobain papeda restoran-restoran di sini kan. Ya kalau mau ditanya gimana pendapatnya, ya rasanya seperti papeda pada umumnya. Karena seperti papeda, dan aku adalah salah satu orang yang suka banget papeda kuah kuning kan. Jadi kayak sudah siang ini. Betul, jadi aduh iya bener lagi. Nah itu papeda kuah kuning, terus kayak lontar ya, aku ada favorit lontar di Manokwari. Memang sudah ada favorit lagi. Tapi favorit itu bukan kayak usaha, maksudnya bener-bener lontar aja. Aku biasa beli di Orchid. Gitu. Aku suka lontarnya Orchid, atau mungkin nggak tahu, aku kan letak manisnya mungkin beda kali ya. Aku suka. Iya betul kan. Manisnya karena ya gitu sih. Itu aja. Paprida, lontar, apa lagi yang harus aku coba? Aku lagi pengen banget nyoba ini sih. Apa namanya? Pinang nyobain. Oke, boleh. Tapi ya off cam, tapi itu kayaknya off cam karena pahit ya, kalau nggak salah pahit, terus siri itu sedikit pedas, dia agak pedas ya, bukan terus kapur itu panas ya. Iya. Nah aku tuh ya lumayan, aku suka pahit karena maksudnya aku minum kopi gitu kan. Jadi ya mungkin aku bisa lah, tapi nanti aku coba off cam lah ya. Nanti kalian ngeledek aku lagi. Kalau pahitnya Pinang sudah pahit, dia buat sedikit kayak mabuk. Mabuk. Ya kalau itu pertama kali mencoba. Tapi kalau sudah sering, mungkin satu minggu 2 minggu sekali, sudah biasa. Sama beberapa hari ini aku lagi searching terus tentang buah merah. Oke, buah merah. Iya, karena aku sempat nemu di pasar kan kak. Ya. Terus aku ada tanya-tanya kayak ini gimana ini, mama ini buat apa ya? Aku ada tanya begitu. Tapi entah mungkin maksudnya komunikasi kita
kurang, jadi aku akhirnya searching di rumah kan itu tuh seperti apa, karena aku pengen buat cobain tapi aku nggak tahu apakah itu harus dimasak kah atau apa itu bisa dimakan langsung. Aku penasaran banget. Kalau buah merah ya, buah merah tuh dia salah satu obat yang memang dari Papua. Jadi dia tuh bisa dicampur dengan makanan, rebusan, iya. entah baik direbus dengan ubi-ubian, Iya. sayur, Betul, bisa. Aku pernah lihat jadiin sampai minyak ya. Iya, Karena dia oily kan. benar sekali Kak. Iya, gitu. Nanti aku kayaknya harus coba. Kalau yang itu it's okay on camera. Kalau memang itu memang buah khas dari Manokwari sendiri ya, maksudnya memang kalau kakak mungkin kebanyakan ini mungkin ini yang justru mau tanyakan, kira-kira nih pada saat kakak berinteraksi dengan teman-teman atau ya kebanyakan atau mau belanja kan ya mama-mama tentunya pasti dalam berkomunikasi tuh mungkin berbicara, kalau kita bicara dialek Papua oke. Tapi kalau bicara pakai bahasa Indonesia sebenarnya bukan yang baku cuma bahasa untuk, tapi mungkin agak susah ya. Bener, mama-mamanya kayak bingung nanggepinnya kan. Ya kebetulan aku juga memang sangat dekat dengan ini ya, apa namanya, mama-mama ini ya, maksudnya bukan dekat dalam gimana, tapi maksudnya memang lokasi tempat aku tinggal tuh memang dekat sama mama-mama ini kan, jadi aku memang biasa berinteraksi sama mereka. Tapi setiap aku kalau udah tanyanya pakai bahasa Indonesia yang biasa aja, itu mama-mama suka bingung gitu untuk nanggepin aku gitu. Jadi kadang aku harus berusaha untuk menggunakan logat, tapi pas mereka balas itu yang aku nggak tahu. Sama suamiku kayak, ini bahasa Papua asli ya. Ya kan, ada bahasa Papua asli, jadi bukan logat tapi bahasa Papua asli, dan itu aku masih belum ngerti gitu. Apa-apa, intinya toh sudah bisa dialek lokal saja itu Iya, tenang teman-teman, sudah bisa bahasa lokal. Sudah bisa logat kan, memang logat dari awal memang lahir di Jayapura. Cuma itu sudah apa kan, kita mau berbicara, bahkan mungkin sesama kita teman juga kadang ada ketika tuh bicara mungkin ada yang bisa cepat langsung tanggap, ada yang masih harus ini. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah, komunikasi itu penting. Iya, karena kalau walaupun kita berbeda bahasa pun kita bisa menggerakkan tangan. Ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga. Jadi iya. Terus kayak cepet kan kak? Iya. Iya kan? Logat Papua tuh cepet kan? Iya. Pertama kali aku pindah tuh, walaupun maksudnya mamaku, tante-tanteku semua bisa pakai logat Papua, tapi aku memang kaget ya. Culture shock pertama memang bahasa. Pas pindah ke Manokwari, karena kan cepet ya kak, aku kayak, gimana? Apa? Bagaimana mama? Bagaimana tante? Gitu. Kan cepet. Ya sudah, intonasi berbicara itu. Intonasi, benar itu dia intonasinya. Ya kalau kakak bilang agak kesulitan, tidak apa-apa. Yang penting tentang intinya kalau dia rumus itu bahasa atau dialek Papua itu kependekan dari bahasa Indonesia. Iya. Pi itu dari kata pergi. Iya, ada, tidak, ada. Banyak sekali sebenarnya. Ini bisa menjadi apa ya? Kalau misalnya di luar tuh bilang kalau bahasa Indonesia memang slang. Iya, aku mau bilang slang. Karena banyak sekali. Kalau di luar teman-teman mungkin di Indonesia Barat, Indonesia Tengah pasti ada lo, gue, apalah sebenarnya kan. Paling umum lo, gue sih. Iya. Aku, kamu itu bahasa Indonesia. Betul. Tapi jadi yang lu bisa bedakan tuh sa, pi, ko, sa, pi, ko, tong, torang, terus ada juga dong, iya. Terserah dong sudah. Ya sudah, kalau sebagai kata sudah bahkan tuh memang dia sudah, itu lagi. Jadi sudah. Sudah. Ya. Nah, selain itu nih kak, berbicara soal konten kreator. Nah, sebagai konten kreator sendiri bagaimana? Apakah selama kakak mulai nih menjalani daily sebagai konten kreator, mungkin kakak sempat mengikuti event atau pelatihan khusus supaya lebih memperdalam ilmu atau memperdalam pengetahuan tentang cara mengelola konten kreator, sebagai konten kreator, cara mengelola ini, mengelola itu. Apakah pernah? Iya. Satu kan tadi aku bilang, jadi kalau misalnya dibilang reviewer makanan itu berat kan kak? Karena kalau reviewer itu sebenarnya kan di dunia kuliner F&B itu kan besar sekali kan kak.
Makanya jadi aku kalau untuk belajar aku nggak belajar, maksudnya belum tahu ya kalau misalnya di sini ada pelatihan seperti apa, aku belum tahu. Tapi memang aku online, aku biasanya selalu online kan. Aku ada belajar sosial media, marketing, ada aku belajar bahasa sih, memang bahasa ya, emang aku suka bahasa Korea kan, aku suka annyeonghaseyo, yorobun ya, tapi kalau misalnya untuk makanan aku juga ada kursus khusus di Stanford University. Jadi aku ada ada ngambil license untuk food and health. Ya, gitu. Udah lulus. Wow, selamat. Gitu. Ya, cuman 8 minggu. Berarti yes, ini kakak nih suka stok kakak sudah. Jadi sapi jajan ini tidak kaleng-kaleng ya. Nah, sebelumnya kakak, apakah tadi kakak sempat bilang kakak mengerjakan endorse? Nah, endorse ini brandnya benar-benar brand lokal dari Manokwari atau brand dari luar? Semuanya kak, semuanya. Jadi teman-teman UMKM juga bisa, terus brand-brand di sini juga udah ada, dari luar juga ada. Yang project lagi ongoing juga dari luar. Wow. Sudah. Oke, sebelumnya nih kak, tadi kita sudah berbicara tentang kakak, ya yang umum saja sudah banyak. Tentunya kakak ada untuk mereview yang ada di sepanjang mata kakak memandang musik, dan itu versi dari kacamatanya kakak, bukan dari Justi ya udah, Justi asal makan yang penting kenyang. Nah, dari kakak nih, apakah ada harapan atau mungkin gebrakan-gebrakan yang dari Sapi Jajan ini sedang rencanakan atau sedang project yang sedang dibuat atau gimana nih? Iya, banyak sebenarnya yang aku harapkan dari 2024-2025 juga sebenarnya ada, dan itu masih terus aku bikin lah, insya Allah jadi gitu ya. Sempat ketunda sebentar, tapi untuk project baru aku yang bisa aku sebarkan, bisa aku info ke teman-teman adalah aku lagi pengen ngegandeng teman-teman anak-anak Manokwari yang bisa ngonten ataupun belum bisa ngonten. Aku pengen bikin kayak kerja kelompok. Kalau bilang kelas tuh kayak berat sekali. Kita kerja kelompok aja say. Jadi kayak kita bikin kayak kerja kelompok kan, nanti kita ngumpul bareng, sampai kita ngebahas gimana cara ngedit segala macam, sampai scripting, gimana cara scripting biar kayak kan TikTok juga ada hook-hooknya ya. Iya. Ada 3 detik pertama, gimana cara untuk hashtag and ya inside TikTok, inside Instagram, nanti kita akan belajar seperti itu. Itu project yang gue. Oke. Wow, keren ya. Kakak mau menggandeng teman-teman muda. Kalau 2026 sendiri, Sapi Jajan berencana mau ngapain sih? Ada orang, ya kalau misalnya orang kan kayak, jangan kasih tau orang nanti takut nggak jadi. Oke, tidak. Kakak yang kasih clue saja. Kasih clue, project paling besar sih kayaknya itu sih. Yang lagi aku pengen tuh adalah kolaborasi sama teman-teman. Mau umur berapa aja, sampai tante-tante, ibu-ibu, aku mau juga ibu-ibu, boleh semuanya boleh. Ibu-ibu gaul say. Sebenarnya kalau misalnya orang boleh lah berencana ya. Kalau mau berencana sebenarnya aku udah lama banget aku tuh belum ke Jayapura lagi kan. Dan setahu aku itu kuliner Jayapura tuh banyak banget kan. Sangat dengan beragam inovasi. Iya, dan banyak banget gitu kan. Jadi aku kayaknya untuk target di 2026 mungkin aku ingin ke Sorong, ke Jayapura. Wow, keren ya. Bismillah, doain ya. Pasti. Bisa nabung juga, jajan kan banyak ya. Iya. Berapa hari harus tuh? Sebulan apa? Karena kalau bilang tidak usah susah kayak kue-kue kan sudah umum nih. Karena sekarang inovasi dari bahan-bahan lokal bener sudah banyak loh kak. Di 2025 tuh kalau nggak salah banyak sekali event-event nih kak. Apakah mungkin Sapi Jajan pernah berpartisipasi dalam event-event yang tentunya menghadirkan UMKM khususnya kuliner ya? Apakah Sapi Jajan pernah mencoba pergi ke event kuliner? Iya, event kuliner yang pernah dilakukan di Kota Manokwari. Nah, kalau di Manokwari itu ya itu paling kayak yang UMKM Buang Rasa, misalnya kayak UMKM yang biasa Car Free Day.
Iya. Aku biasa jajan tapi aku nggak take konten karena aku emang bener-bener pengen jajan. Sesekali boleh nggak sih teman-teman? Sesekali boleh ya gitu, kayak aku bener-bener pengen jajan aja. Pengen jajan aja ya. Iya, cuman kalau misalnya teman-teman kan ya ada lah maksudnya beberapa pengusaha yang kayak kakak yang ada di TikTok toh gitu. Boleh kan? Upload ini boleh. Foto ya, Kak? Boleh kakak, boleh coba boleh. Ya paling ya maksudnya cara aku ngebantuin UMKM adalah cara itu sih. Jadi ya, oke, boleh lah. Kalau enak boleh. Langsung Info aja. ya. Sampai posisi Posisi gitu. Iya. posisi di mana atau pergi kulineran. Karena menurut aku juga nggak semuanya harus endorsement kan. Nggak Iya. semua, nggak apapun juga nggak harus dengan, ya maksudnya apapun Benar. nggak dengan nilai gitu Iya. ya, dengan uang gitu. Ada value, salah satu value yang paling besar yang aku suka adalah gimana caranya pengusaha ini kayak terlihat happy Iya, gitu loh saat iya. kita bantu gitu kan, terus mereka happy, terus mereka kayak jualannya banyak yang beli, itu tuh lebih besar sebenarnya nilainya menurut aku daripada endorsement gitu. Tapi boleh ya teman-teman, kalau main endorsement boleh tanya Oh, Alexa langsung aja. Canda. Langsung DM saya ke Sapi Jajan, tenang, itu nanti urusan itu dibicarakan secara kekeluargaan. Oke nih Kak, satu kata untuk Sapi Jajan. Satu kata apa? Kata apa nih? Kata yang menunjukkan rasa apa aja. Pokoknya Sapi Jajan itu apa? Sapi jajan itu adalah bestie kalian. Bestie, Sapi Jajan bestie. Ya, Betul. jadi kan Sapi Jajan sebagai bestie, tentunya kamu tidak akan kekurangan, kamu nggak akan kehilangan, kamu nggak akan kelewatan informasi tentang jajanan-jajanan di kota Manokwari. Ini Manokwari dulu ya. Nanti baru tuh kayak nanti baru tuh keluar kayak lain. Kita keluar lagi, kita ke Jayapura apa gitu. Asik. Atau teman-teman mau ajak aku ke Merauke kah? Boleh. Bisa kayaknya Sapi Jajan ini akan melebar ya. Gitu kak, boleh jajan-jajan ke mana aja. Jadi perlakuan aku selayaknya bestie kalian, kan aku juga nggak akan hianati kalian. Asik. Perlakukanlah Sapi. Kata-kata hari ini Sapi Jajan bilang perlakukanlah saya seperti bestie karena saya tidak akan mengkhianati kalian. Kalau dari Justi mah ya udah, yang penting kenyang. Oke, terakhir nih dari Kakak Miranti untuk teman-teman Prodo yang lagi mendengarkan, coba dong pesan atau mungkin motivasi sedikit buat kita semua. masih sama apa namanya, kalau mau dikasih pesan buat teman-teman masih sama, pesan aku adalah mulai, jangan takut, mulai, satu kata aja, mulai. Karena kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan tahu apa yang kita punya, apa potensi terbesar di dalam diri kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mulai. Kak, tapi nanti jelek kalau baru mulai itu kak. Memang harus jelek dulu, kalau bisa bikin banyak-banyak jelek. Dengan banyak-banyak jelek kita jadi tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah salah, ya kita nggak akan tahu gimana benar gitu. Itu aja. Oke, mulai. Kalau kamu nggak mulai, kamu akan di situ saja. Karena anak-anak muda sekarang tuh yang penting ya udah sih, paling ujungnya ya udah. Nah, jangan, tidak boleh. Tadi kakak bilang bahwa mulai. Kalau kamu nggak mulai, kamu nggak mencoba, kamu nggak bakal tahu. Kalau kamu tidak coba, kamu tidak tahu jeleknya di mana, bagusnya di mana. Nah, mari tinggalkan rasa malasmu dan kita memulai semua hal baik supaya Justi, kakak dari Sapi Jajan, dan teman-teman yang lagi mendengarkan bisa menggapai semua yang kita cita-citakan. Oke, itu dia teman terbaik Pro 2. Tidak terasa hampir sekitar 5 jam kita bincang-bincang. Persiapan buka puasa dong. Oh iya, by the way, selamat mempersiapkan diri ya kak untuk menjalankan ibadah puasa. Teman-teman juga selamat menyambut bulan penuh berkah. Ya, bulan penuh harapan, penuh berkah. Iya, betul. Pokoknya kayaknya bulan suci Ramadan tuh betul, teman-teman yang muslim memang harus menjalankan. Tapi kita teman-teman yang Nasrani juga bahagia nih. Oh, kita akan nuar Maaf ya takjil. kak, gak apa-apa, kakak puasa kita bagian. Kalau di pas war Betul. langsung kan, Ya. maaf ya kak. Kakak war di jam-jam kecil kita kak, di jam-jam 3, jam-jam yang bahaya nih, jam-jam 4 itu di jam lapar-laparnya. War. Itu dia, kita akan menjalani war 2026 takjil. Siapa tahu di bulan puasa ini Sapi Jajan pokoknya diberikan banyak berkat ya, Iya, supaya bisa mencoba semua takjil, atau mungkin ada segmen
Sapi Jajan edisi Ramadan. Stay tune. Oh, oke, sudah dibilang stay tune ya buat kamu yang sudah follow. Oh iya Kak, boleh dong di-spill sosial media Sapi Jajan supaya yang belum tahu kita bisa update perkembangan saya dan teman-teman saya ya. Teman-teman boleh banget untuk pergi ke Instagram, ada Sapi Jajan, di TikTok juga ada Sapi Jajan gitu. Dan aku baru di Instagram sama di TikTok aja. Semoga nanti secepatnya akan nambah ekosistem baru ya gitu. Jadi, di TikTok dan Sapi Jajan, dan kalau misalnya mau lihat yang daily bisa langsung follow di Instagram karena aku lebih suka Instastory di Sapi Jajan gitu. Oke, buat kamu yang penasaran, kamu yang ingin tahu semua kuliner ataupun jajanan-jajanan di Kota Manokwari, jangan lupa mampir di sosial medianya Kakak Wiranti di Sapi Jajan. Oke Kakak, terima kasih banyak ya. Pokoknya semangat puasanya. Iya, makasih. Pokoknya semua doa baik buat Sapi Jajan. Pokoknya gebrakan-gebrakannya ditunggu. Siapa tahu beberapa hari lagi atau mungkin beberapa waktu bisa mampir lagi ke Pro 2 terus datang dengan kasih tahu, Kak Justi saya punya gebrakan baru dong. Terus saya sudah ini loh. Oke, ditunggu ya Kakak. Oke, teman terbaik Pro 2, itu dia bincang-bincang muda kreatif bersama kami Ranti Pratiwilanta dari Sapi Jajan dan Justi. Tentunya Justi masih akan menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kami berdua pamit. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Justi ya, terima kasih teman-teman dari RI Pro 2 Manokwari. Terima kasih buat teman-teman juga di Sapi Jajan ataupun teman-teman dimanapun berada. Terima kasih, sehat selalu. Jangan lupa jajan terus, happy terus. Dadah. Kita pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Manis, gitu saja. Wah, Akhirnya.